Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabihi al-muta'akkidati, dan termasuk sopan santunnya pelajar yang tertekankan, terkuatkan. Di antara hal-hal yang ditekankan supaya pelajar punya sopan santun yang akan disebutkan ini. Ayyakuna, adanya pelajar, harison, semangat, ala ta'alumi, atas belajar. Belajar itu yang semangat, masuk sopan santunnya pelajar. Jangan belajar kelihatan kumel, malas, ngantuk, kelihatan mukanya itu sebel. Karena ilmu ini adalah sumber segala kebaikan. Kalau sikap kita begitu itu khawatir Allah tidak gunakan kita untuk kebaikan-kebaikan yang beredar di dunia ini. Muwadziban alaihi, selalu rutin, alaihi, atas belajar, fi jami'il awqati, di semua waktu-waktu, allati yatamakkanu minhu, yang waktu-waktu itu dia berkesempatan, minhu, belajar, fiha, di waktu-waktu itu. Di dalam 24 jam kok ada waktu kesempatan belajar, kita gunakan belajar. Bukan, gambarannya bukan hanya di kelas, di luar kelas ada kalimah hikmah, ada pelajaran dari teman kita apa, kita catat. Maka di antara sarannya sebagian ulama, pelajar itu bagusnya di mana-mana bawa buku catatan dan bawa pena, supaya kalau dia menemukan ilmu-ilmu di luar pelajaran pun sempat untuk menulisnya. Wala yaqna'u bil qalili, atau wa alla yaqna'a bil qalil. Wala yaqna'u, dan janganlah dia puas, bil qalili, dengan mendapatkan yang sedikit, ma'atamakunihi, padahal dia punya kemampuan, minal kathiri, dari menghasilkan yang banyak. Bisa menghafal sehari 3 lembar wahnya. Otak kita mampu untuk itu. Jangan sampai saya tak cukup, biar nyantai 1 pojok aja. Itu namanya puas dengan sedikit, padahal dia berkesempatan, berkemampuan untuk mendapatkan yang banyak. Beda mungkin di hari agak gergesen atau otaknya agak blank, mampunya belajar hari itu hanya beberapa kata, ya jangan sampai dia tidak belajar walaupun sedikit. Al-qalilu khairun minal hirman, sedikit itu lebih baik daripada enggak dapatkan apa-apa. Dan itu dalam perjalanan ngaji, kondisi otak kita, kondisi tubuh kita itu naik turun. Maka waktu naik, ambil kesempatan yang banyak. Waktu turun semangatnya, jangan sampai enggak belajar. Wala yuhammilu, atau wala yahmilu, dan janganlah dia membebani nafsahu, diri dia, ma la yatiku, perkara yang dia tidak mampu. Jangan kengejosen, mampunya 1 pojok ngotot untuk 3 pojok, akhirnya pusing, malah perlu istirahat karena sakit sampai 1 bulan. Ngejos 2 hari, istirahat 2 bulan. Makhafatan minal malali, karena khawatir bosen. Jadi kalau orang itu membebani dirinya di atas kemampuannya, ini bisa terjadi bosen. Di manusia itu kalau mau neliti perkara itu walaupun enak, kalau melampaui yang seharusnya, akhirnya ada bosen datang. Maka itulah kenapa agama itu amalannya macam-macam. Di antaranya itu adalah pengaturan dari Allah supaya kita terkurangi kemungkinan bosannya. Sebelum bosan sudah berganti, Sholat subuh, lepas itu sholat duha, lepas itu ngaji, lepas itu deresan, lepas itu banyak olahraga, lepas itu istirahat qailullah, lepas itu berganti-ganti. Kamu makan sate pagi, siang sate, sore sate, itu bisa beberapa minggu sampai melihat sate itu jadi nggak doyan. Wadiya'ama hasal, dan karena khawatir untuk terlantarnya apa yang telah dia dapatkan. Jadi kalau orang itu membebani dirinya yang tidak mampu, justru hafalan-hafalan yang dulu, pelajaran-pelajaran dulu, karena terjadi ketidakmampuan akhirnya bosan, dipaksa terlalu, akhirnya yang telah dia dapatkan sekian banyak bab itu akhirnya
tidak dimutolaah lagi, tidak diperhatikan lagi, atau bahkan tak boyong aja mumet ngaji itu. Wadhiya amal hasal itu gambaran begitu itu. Yang telah dia dapatkan pun menjadi terlantar, tidak terawat. Begitu juga sebaliknya, kalau terlalu pelan, nyuantai, ujuk-ujuk kok sudah usia nikah, akhirnya pengen boyong, alasannya sarung. Karena terlalu lambat. Jangan tergesa-gesa, akhirnya jadi banyak kelewat. Jangan terlalu pelan, akhirnya enggak nyampe tujuan. Wahada, dan ini, tertib ini untuk sedikit, berbanyak, untuk jangan membebani yang tidak mampu. Ini tertib ini berbeda-beda setiap pribadi. Wahada, dan tertib ini atau saran ini, adab ini, yakhtarifu, berbeda-beda, biikhtilafin nasi, dengan beda-bedanya manusia, wal ahwali, dan beda-bedanya keadaan. Wa idza hadara ila majlis syekh, dan kalau dia hadir kepada majlisnya gurunya, falam yajidhu, kemudian dia tidak menemukan gurunya, intadharahu, maka dia menunggu gurunya. Ini tertibnya murid dengan tertibnya guru itu beda. Tertibnya murid kok hadir di majlisnya gurunya nggak ada, nunggu. Tertibnya gurunya jangan sampai murid yang sudah nunggu tidak diajar. Nah, kita ini di Al-Fatihah itu sebagai murid apa sebagai guru? Kalau sebagai guru ya untuk apa ngaji? Langsung aja di rumah jadi ustadz. Maka kalau kita masuk kelas, gurunya nggak ada, karena kita ini murid, tunggu gurunya datang nggak datang sampai jam yang telah ditentukan. Bel kelas baru kita keluar dari kelas. Kalau gurunya nggak ada, kemudian kita pergi, berarti kita ini kesopanannya bukan sebagai murid itu murid tapi memosisikan dirinya bukan di posisi murid. Tentu saja zaman dulu itu memang tertibnya banyak yang tidak tertib kelas. Orang hadir ke syekh ini, ke syekh ini, ke syekh ini, begitu. Wala zama babahu, dan dia terus tidak meninggalkan babahu, pintunya syekhnya yang syekhnya sedang tidak dia temui tadi. Tunggu dulu sampai syekhnya nanti hadir. Wala yafuta wadhifatahu, dan janganlah dia ini melewatkan rutinan dia dengan syekh itu. Rutinannya banyak jam sekian dengan syekh itu, ya terus jangan sampai kelewat. Illa ayya khafa karahata syekh lidzalika, kecuali dia takut tidak sukanya syekh lidzalika, kepada kedatangan dia. Pas syekhnya lagi ada urusan, atau dia ini ngajinya zaman itu jadwalnya itu tidak seperti sekarang. Saya setiap hari akan ngambil hadis dari syekh ini, bawahnya 10 hadis. Maka saya akan rutin datang ke syekh setiap hari. Ya, kita tahu nanti keterangan yang akan datang. Syekhnya itu biasanya nerima murid belajar pada beliau, umpamanya selepas subuh sampai jam 8 umpamanya. Maka jangan sampai suatu hari kita nggak sempat datang ke situ, itu datangnya pada syekhnya jam 9, tapi syekhnya semacam kita paksa untuk ngajari kita di luar jam yang biasa diluangkan oleh syekh. Itu namanya mempelokoto gurunya. Itu namanya malah menyebabkan gurunya jadi bisa jengkel. Gurunya punya banyak urusan, keluarga, urusan macam-macam, sudah meluangkan waktu di situ itu, ya jangan mengganggu gurunya di luar waktu itu. Biaya lama, dengan adanya dia tahu min halihi, dari kondisinya syekh, al-iqra'a, beliau mengajar fi waktin bi'ainihi, di dalam waktu tertentu. Wa annahu, dan bahwasanya syekh la yuqri'u fi ghairihi, tidak mengajar di selain waktu itu. Maka jangan sampai kita datang di luar waktu iqra'nya syekh, waktu ngajarnya syekh. Itu namanya melokoto gurunya. Wa idza wajada syaikha naima, dan kalau dia mendapati gurunya itu tidur, au mustaghilan, atau sedang sibuk, bimuhimmin, dengan perkara yang penting, lam yasta'dzin alaihi,
janganlah dia minta izin ahli atas syekhnya yang sedang sibuk atau sedang tidur. Sebetulnya ini jadwalnya ngajarnya syekh biasanya segitu itu. Loh, ternyata syekhnya tidur. Jangan digedor begitu, yo. Ini waktunya bapak ngajar, tidur. Tidak. Atau sedang sibuk sesuatu hal, mungkin ngurus apa begitu, yang biasanya waktu itu ngajar. Loh, Pak, ini waktunya ngajar kok sibuk apa kamu? Nah, itu namanya murid yang sembrono dan tidak sopan. Bal yasbiru, tetapi dia sabar. Ilastiqadhihi, sampai bangunnya gurunya. Au faraghihi, atau selesainya gurunya dari urusan pentingnya tadi. Au yang sharifu, atau supaya dia balik saja. Wasabru, dan sabar nunggu, aula adalah lebih bagus, lebih utama. Kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu yaf'alunahu, sebagaimana dulu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan selain beliau mengerjakan hal tersebut. Gurunya sedang istirahat atau sedang urusan, beliau nunggu sampai gurunya sudi untuk menemuinya. Wallahu a'lamu bissawab. Adab itu sebetulnya bukti perilaku bahwa hal yang kita adabi atau kita sopani itu memang perkara yang terhormat. Maka kalau orang itu tidak beradab, itu maknanya dia ini dengan perilakunya berkata hal tersebut tidak saya hormati dan tidak terhormat menurut saya. Maka adab itu sebetulnya ungkapan dari hati kita. Seberapa posisi hal tersebut dalam hati kita. Maka kalau orang meninggalkan adab dalam hal yang kaitannya dengan akidah, tidak adab dengan Allah dan Rasulnya, perlu syahadat lagi. Rusak imannya. Karena tidak menghormati kunci surga. Contohnya begitu. Berarti orang tidak sholat dosa besar. Tapi kalau ngeremehkan sholat, tidak loh. Harus syahadat lagi. Orang itu nggak baca Quran ya dosa. Kok bisa Pak? Ya minimal kan surat Fatihah untuk sholat ya. Setiap hari kita ini wajib baca Quran. Minimal surat Fatihah untuk sholat. Tetapi kalau orang ngeremehkan Quran, kafir. Maka bisa orang itu dengan tanpa ada pada perkara-perkara yang dimuliakan oleh agama, perasaan dia masih Islam, sebetulnya posisi dia itu sudah keluar dari lingkupnya orang-orang Islam. Karena dia sudah tidak menghargai Islam atau tidak menghargai bagian dari Islam. Maka kamu lihat dalam Sulam Taufik itu sekian banyak sikap-sikap yang menyebabkan orang itu harus syahadat lagi. Sikap ya kesopan santunan dalam omongan atau dalam tata krama berbentuk gerakan badan dan sebagainya. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan Allah siapkan untuk setiap humazah lumazah. Yang mana humazah lumazah itu diantara artinya orang yang menghina orang lain, meremehkan kebaikan atau meremehkan orang yang nggak boleh diremehkan, baik pun dengan gerakan tubuh ataupun dengan omongan. Jadi orang tuh ngenyak orang tuh bisa pakai mata, pakai gerakan tubuh mencibir, bisa dengan pakai cacian. Itu adalah pembuktian dia dengan orang tersebut tidak menghargai. Maka tidak menghargai agama itu bisa berupa perkataan, bisa berupa sikap tubuh. Maka Allah ceritakan sifatnya orang-orang yang imannya rusak, para munafikin, mereka meremehkan perkara yang terpenting selepas iman bukan dengan omongan saja. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk mengerjakan sholat, kelihatan berdirinya itu malas. Ini menunjukkan imannya itu masalah. Ini sifatnya munafikin, maka kita harus hati-hati. Kadang itu kita ini santun mulutnya, tapi badannya itu
ngomong yang lain.